Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Finpro Jamin Jawa Timur, kali ini kami berada di SMA Negeri Ploso, Jombang. Jadi kami di sini mau menyampaikan dan mau menanggapi komentar dari Ibu Gubernur Jawa Timur, juga Wakil Gubernur Jawa Timur yang mengatakan di sekolah Jawa Timur untuk SMA, SMK negeri tidak ada pungutan. Itu bohong. Karena apa? Pada kenyataannya ini di SMA Negeri Ploso Jombang ini kami dapat pengaduan dari masyarakat wali murid untuk tahun ini murid yang 2005, tahun 2025 ini kemarin uang pangkal sumbangan komite, namanya katanya sumbangan komite itu 2 juta rupiah untuk satu siswa. Kemudian sumbangan iuran bulanan 150.000 rupiah per siswa. Nah, ini merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum. Karena apa? Ini sudah termasuk pungli, Pak. Karena apa? Yang namanya sumbangan tidak ditentukan nilainya dan batas waktu pembayarannya. Kesepakatan apapun yang dibuat komite itu tidak bisa. Dan satu hal, Permendikbud 75 tahun 2016, komite tidak boleh menarik iuran kepada siswa atau wali murid. Komite bisa menggalang dana tapi kepada perusahaan atau pihak ketiga, tapi tidak boleh membebani atau narik iuran kepada wali murid, kepada siswa atau wali murid. Ini jelas PP-nya kan gitu. Masih ada peraturan-peraturan lain yang terkait dengan biaya pendidikan. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat. Jangan mau kalau suruh bayar iuran komite, jangan mau, karena itu tidak wajib. Dan yang terjadi di Jombang, hampir semua SMA negeri, SMK negeri, ini semuanya sama. Jadi uang pangkal itu 2 juta, kemudian untuk iuran 150.000 rupiah per satu siswa. Itu ya, Mas ya? Sama ya? Rata-rata hampir sama. Ya. Jadi hampir semua sekolah, Pak ya? Untuk tingkat SMA, SMK negeri ya. Dan alasannya selalu komite yang jadikan alasan. Nah, kalau komite itu sebenarnya kan harusnya berpihak pada wali murid. Iya. Sebagai wakil wali murid. Tapi justru keberadaan komite ini sekarang malah bebani sama wali murid, bebani siswa dengan mencari dana, justru narik iuran kepada wali murid. Ini nggak boleh, harusnya mencari ke perusahaan atau pihak ketiga. Namanya wali murid kan tidak punya pilihan. Setiap apa yang menjadi syarat supaya anaknya bisa masuk sekolah itu selalu dipenuhi. Dan satu hal, ketika komite itu kumpulkan wali murid, wali murid itu hanya menerima dari hasil putusan, hasil putusan. Karena apa? Dia itu nggak berani menolak, nggak berani memberikan aspirasi. Dan harusnya komite itu tahu aturan, pahami undang-undang, pahami peraturan, sehingga apa? Tidak ngambil keputusan yang merugikan kepada siswa. Ini bahaya. Kenapa? Orang tua ini untuk membayar dari ketentuan komite itu kadang-kadang nggak punya sampai pinjam. Kadang-kadang anak putus sekolah karena merasa tidak mampu bayar. Ini bahaya. Komite jangan seenaknya seperti itu. Kan gitu. Nanti kami akan coba mencari beberapa bukti di Jombang terkait sekolah yang melakukan pungutan. Itu kami anggap pungutan liar. Nanti kami bersama teman-teman akan membuat laporan resmi ke kejaksaan, ke kepolisian maupun ke KPK. Biar tahu, karena apa? Biar tidak seenaknya seperti gubernur mengatakan tidak ada pungli, tapi rakyat merasa membayar. Padahal aturan larangan itu mulai tahun 2012 sudah ada larangan untuk SMP, SMA itu. Tapi sampai saat ini masih tetap dilaksanakan oleh sekolah. Kalau Permendikbud tahun 2016, Permendikbud 75. Harusnya komite tahu lah, masa komite nggak tahu? Kalau komite itu gak manfaat, bubarkan aja lah. Mendingan daripada merugikan masyarakat, wali murid kan gitu kan.
Oke, pemirsa, sementara itu yang dapat kami sampaikan, kami akan mencari bukti-bukti di sekolah lain, kan gitu. Di lain, informasi di sekolah lain, kami akan mencari informasi baik ke komite maupun ke wali murid nanti, biar jelas. Oke, saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, berikutnya ini kami lanjut ke SMK Negeri Kudu. Di sini sama pemirsa, untuk terkait dengan pungli yang mengatasnamakan sumbangan komite, ini sama, ada uang pangkal, kemudian juga bayar uang iuran bulanan komite, sama. Sepertinya apakah di Jombang ini setiap kepala sekolah itu ada kesepakatan atau gimana, yang jelas hampir semuanya itu sama, rata-rata bulanan 150, kemudian untuk uang pangkal masuk atau uang gedung yang mengatasnamakan komite itu 2 juta rata-rata. Nah, di Kudu ini juga demikian. Nah, ini kelihatan kita berada di depan Gapura SMK Negeri Kudu, di mana di sini juga ada dugaan pungli yang mengatasnamakan komite. Setiap siswa harus membayar uang pangkal dan juga harus membayar uang bulanan, ya, uang bulanan, atau kalau dulu bilang SPP, tapi ini sekarang ini rata-rata mengatakan iuran komite, sumbangan komite, tapi nilainya sama. Nah, di Kudu ini kalau yang tahun lalu itu per bulan 100, tapi kalau sekarang informasinya juga sama 150. Nah, di Kudu ini, SMK Kudu ini muridnya lebih besar, lebih banyak, karena peminatnya memang banyak. Terus kemudian tahun ini kalau nggak salah rombelnya itu atau penerima siswa baru itu 10 kelas kalau untuk di SMK Kudu ini. Nah, ini kita juga ke lokasi. Kebetulan kami sebenarnya mau konfirmasi ke kepala sekolah, tapi beberapa kali kami hadir di SMK Kudu ini, kepala sekolah terlalu tidak bisa nemui alasan selalu di luar, ada kegiatan di luar. Kalau nggak salah kami sudah 4 kali mau konfirmasi pada kepala sekolah yang baru ini, tapi beliaunya selalu tidak ada di tempat. Ini ternyata belum selesai. Sehingga kami tidak bisa konfirmasi langsung kebenaran dari informasi masyarakat berapa yang sebenarnya untuk uang masuk pendaftaran di SMK Kudu ini, atau uang sumbangan komite, apa 2 juta sesuai dengan informasi masyarakat, dan kemudian untuk iuran per bulan per siswa 150.000. Informasi yang kami dapat seperti itu. Tapi kami belum konfirmasi ke pihak ketua komite dari penjaga sekolah.